Pernah nggak kamu tiba-tiba merasa lemas dan tak berdaya setelah kamu ngobrol dengan banyak orang atau setelah kamu mendengarkan ceramah orang-orang saleh? Kenapa ya bisa begitu? Mungkin ini jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dan keberkahan untuk kita semua. Saat kondisi lahir dan batin kita sedang tidak sehat dan sedang tidak stabil, energi yang berada di sekitar diri kita bisa langsung terserap dan itu akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikis kita. Begitu juga saat energi yang baik yang belum siap kita terima karena kondisi fisik dan mental kita tidak siap alias tidak stabil, itu juga bisa berdampak terhadap fisik dan psikis kita. Saya contohkan begini. Setelah kamu bertemu dan ngobrol dengan banyak orang, padahal situasinya sangat menyenangkan, sangat asyik, bahkan membuatmu bisa terbahak-bahak. Tapi ketika kamu sampai di rumah, badanmu langsung ambruk, lemas, tiba-tiba pusing, sakit perut, atau kondisi fisik yang tidak nyaman. Itu pertanda bahwa kondisi lahir dan batinmu sedang tidak sehat, sedang tidak stabil, sehingga energi buruk yang berada di sekitarmu terserap oleh tubuhmu, terserap oleh pikiranmu. Begitu juga dengan energi baik yang tidak siap kamu terima, tidak siap kamu tampung oleh tubuh dan pikiranmu, itu juga bereaksi secara negatif terhadap tubuhmu. Jadi, kira-kira bagaimana ya cara untuk menstabilkan kondisi fisik dan pikiran saat itu terjadi? Di sini saya akan kasih kamu tips yang paling sederhana yang mudah kamu terapkan ketika kamu sedang dalam kondisi yang tidak stabil, sedang tidak sehat lahir dan batin, yang terpapar oleh energi buruk atau energi yang baik yang belum siap kamu terima. Yang pertama adalah ketika kamu sampai rumah, peluklah orang yang positif yang kamu miliki. Misal pasanganmu, anakmu, orang tuamu, dan jangan lupa kamu niatkan untuk mengisi kembali energi baik dari orang yang kamu cintai itu. Tips yang kedua, dan ini sangat sederhana, setelah kamu sampai di rumah, usahakan kamu langsung mandi. Dan jangan lupa juga dengan niat untuk membersihkan energi buruk yang masih menempel di tubuh dan pikiranmu. Dan yang ketiga, jika kamu muslim, maka bisa kamu tambahkan dengan berwudu setelah mandi. Dan ini sangat efektif untuk membersihkan hati dan pikiranmu dari paparan energi buruk yang kamu dapatkan dari luar. Selanjutnya yang keempat, beri jeda sejenak untuk kamu mengatur nafas. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas lagi, lepaskan. Lakukan beberapa kali sampai rasanya di tubuh itu nyaman dan pikiranmu jauh lebih baik. Dan yang kelima, dengan terapi, di mana kamu meminta bantuan kepada profesional untuk memperbaiki kondisi lahir dan batinmu. Lalu, apakah kita perlu menghindari orang-orang yang kita anggap toksik dan berenergi buruk, Mbak? Menurut saya begini, ketika kondisi lahir batin kita sedang tidak baik, sedang tidak sehat, dan sedang tidak stabil, kita perlu menghindari itu untuk menghindari situasi di mana kita akan terpapar energi buruk. Namun, jika kondisi lahir dan batin kita sudah baik dan sehat, itu cukup untuk menjaga kita, menjaga energi kita untuk tetap stabil dan baik. Karena bagaimanapun manusia itu kalau tidak mempengaruhi, ya dipengaruhi, tinggal kuat-kuatan aja. Siapa yang paling kuat, yang buruk atau yang baik? Saya sering mendengar seperti ini. Mbak, seandainya orang-orang positif hanya mau berkumpul dengan orang-orang positif dan orang-orang negatif ini dihindari, lalu mereka hanya bisa berkumpul dengan orang-orang yang negatif. Jadi bagaimana nasib orang-orang yang negatif ini, Mbak? Sebelum berpikir bagaimana caranya mempengaruhi orang lain, kita harus berpikir dulu bagaimana caranya agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk di luar sana. Jadi kita perlu mempersiapkan lahir dan batin kita untuk bisa mempengaruhi orang lain dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Jadi dengan kita memiliki energi yang baik, pemikiran yang baik, dan kondisi lahir batin yang baik,
maka tentu saja kita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga kita bisa mengajak lebih banyak orang yang kita anggap negatif tadi ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Sehingga energi kita tidak perlu terkuras, justru akan menyebar semakin luas, mempengaruhi orang lain, mempengaruhi energi orang lain. Jadi ini penjelasan dari saya, semoga ini membantumu dan terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.